satu saya menemukan cukup banyak teman-teman yang sebelumnya belum pernah di project crypto gitu ya. Lalu ketika masuk di project crypto di sini, mereka punya ekspektasi pengen kaya dalam waktu cepat. Sesungguhnya mendorong project crypto yang beneran project crypto ya, beneran project crypto itu memang projectnya ini memiliki ide dasar yang punya manfaat nyata dengan pendekatan teknologi kripto, ya. Dan komunitasnya juga ada, idenya juga bagus gitu ya, teknologinya juga ada, developernya juga, pemimpin komunitasnya juga punya komitmen ya untuk berkembang bersama-sama. Jadi mendukung proyek kripto ini nggak bisa dalam jangka waktu 3 bulan terus kita langsung kaya raya teman-teman. Ya nggak bisa. Jadi saya menemui beberapa banyak komunitas, mereka berpikir sebelumnya bahwa ini Ponzi. Enggak teman-teman. Jadi mendukung proyek kripto, teman-teman memiliki kesempatan mendukung proyek kripto ketika proyek ini masih baru. Lalu apa yang dilakukan untuk mendukung proyek ini jadi besar? Membutuhkan banyak komunitas. Nah, komunitas yang mendukung proyek ini, ya, yang mendukung proyek ini kan mau dibesarin proyeknya, maka harus menumbuh kembangkan jumlah komunitas, ya, jumlah orang yang mendengarkan ini harus banyak, ya. Nah, orang-orang yang bergabung di sini, kelebihannya mendukung proyek dari awal adalah mereka mendapatkan membeli token proyek ya, kan proyeknya didukung. Nah, kalau mau terlibat mendukung proyek ini, maka teman-teman harus membeli token agar bisa diolah ya, bahan bakar tokennya itu diolah, beli token lalu mendapatkan token proyeknya gitu ya. Nah, katakanlah hari ini tokennya adalah token DCF. Mengapa namanya token DCF? Karena token DCF ini adalah token dari project DCF. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman mendukung project DCF, project kripto dimanapun, teman-teman harus tahu yang namanya mendukung satu project memiliki yang namanya resiko. Ya, project berjalan lancar, bisa juga berjalan tidak lancar. Gitu ya. Dan untuk mendukung project, kekuatannya project kripto itu biasanya dua. Yang paling fundamental yang pertama adalah jumlah komunitas yang mendorong proyek ini menjadi semakin besar. Yang kedua adalah ekosistem. Ya, ekosistem teman-teman. Ya. Nah, teman-teman ketika mendukung proyek ini, teman-teman tahu bahwa teman-teman membeli token yang ini di farming ya menjadi bahan bakarnya untuk mencetak token project. Namanya token DCF. Kelebihannya orang atau teman-teman yang bergabung di awal adalah mendapatkan token di harga yang relatif murah, gitu ya. Dan kita dukung proyek ini supaya semakin besar, permintaannya semakin banyak terhadap token ini, yang diharapkan kecenderungan harga makin lama makin naik, gitu ya. Dan teman-teman yang berada di tahap awal, teman-teman harus memiliki perspektif yang sama, yaitu apa? Mengembangkan jumlah komunitas. Harus membangun banyak pemegang tokennya. Membangun banyak pemegang tokennya, ya, dan mendukung ekosistem yang lagi dibangun. Ekosistem yang lagi dibangun fungsinya apa? Untuk membantu penyerapan token di project besar ini, gitu ya. Nah, salah satu contoh penyerapan ekosistemnya itu adanya DCF Card, penyerapan token di ekosistem ya. New ekosistem kita adalah DCF Card. Dengan DCF Card, semua orang menjadi lebih mudah memahami karena ada barang fisiknya, yaitu kartu tadi. Ketika banyak orang mendukung proyek ini, mereka melihat ada barang fisiknya, kartu fisik ini bisa dipakai untuk membayar, bisa dipakai untuk tarik tunai gitu ya di ATM. Orang jadi lebih mudah memahami, oh mendukung proyek kripto ada hubungannya dengan bisnis dunia nyata, bisa dipakai dunia nyata. Ya, ketika mereka mulai merasa memahami, oh begini cara mendorong proyek kripto, mereka mulai mencetak atau farming koin DCF atau token DCF. Dan mereka ketika memulai sangat menarik, yaitu apa? Perlu dicatat bahwa harga masih relatif murah. Kita perbanyak jumlah pemegangnya dengan diharapkan permintaannya semakin tinggi dari komunitas dan juga permintaan semakin tinggi dengan adanya ekosistem baru, maka diharapkan token akan naik. Buat teman-teman yang sudah memiliki token, teman-teman
Jangan terburu-buru, jangan kesusu gitu ya, ingin langsung menjual tokennya. Kenapa? Karena mindset komunitas awal adalah menjaga token ini tetap ditahan ya, dukung ekosistem. Bukan setelah dapat 1 bulan langsung jual di bursa. Jual di bursa. Ini akan menyebabkan tekanan jual yang tinggi di bursa sehingga harga akan begitu curamnya. Mengapa bisa begitu? Karena banyak dari komunitas awal yang belum mengerti cara mendorong proyek kripto. Sedikit saya kasih contoh. Orang-orang yang hari ini kaya raya karena Bitcoin, mereka-mereka yang di awal mendukung Bitcoin di awal, mereka-mereka yang membentuk koloni-koloni atau kelompok-kelompok kecil yang mengerti koin bahwa ini mereka memahami bahwa Bitcoin saat itu koin yang akan bernilai. Maka yang percaya saat itu adalah mereka-mereka. Ya, sehingga mereka saling mengirim, ada yang namanya website untuk mendapatkan Bitcoin, mereka kerjakan captcha, kuis, dapat Bitcoin, lalu mereka ada yang namanya tugas dapat Bitcoin, gitu ya, atau apapun lah di sana, di kala itu, sehingga mendapatkan Bitcoin. Semakin banyak pemegangnya, semakin membuat kekuatan dari holder ini semakin tinggi, teman-teman. Ya, di awal-awal banyak orang ketika sudah ada Bitcoin di bursa sudah mulai jual. Tapi mereka tahu kalau mereka nggak tahan, mereka nggak believe bahwa ini proyek yang mau dibangun, ini koin bisa berarti bernilai tinggi di masa yang akan datang, maka tidak akan seperti sekarang. Betul ya? Mereka tetap menjaga barangnya. Jadi yang mau saya sampaikan teman-teman, komunitas awal harus memiliki prinsip yaitu mempercayai apa yang lagi kita bangun. Kalau bukan kita yang percaya, lantas siapa lagi? Kalau bukan teman-teman yang percaya dengan ini, lantas siapa lagi? Yang kedua, teman-teman yang mulai percaya bahwa ini bisa kita bangun sama-sama sebagai satu komunitas utuh, teman-teman harus menjaga rasa nafsu ingin langsung cepat kaya dengan menjual tokennya. Ini akan membuat pergerakan harga agak sulit naik sehingga terjatuh tajam, teman-teman. Yang ketiga, setelah saya keliling beberapa kota, akhirnya saya ketemu satu indikator yang bagus Bro Edo dan teman-teman. Apa itu? Setelah teman-teman banyak di luar sana, leader-leader banyak di luar sana, saya jelaskan bahwa mendorong proyek kripto itu bukan kaya raya dalam waktu cepat, harus membangun persepsi yang sama, harus mindsetnya sama, harus memperbanyak jumlah pemegang token, dan juga mendukung inisiatif penguatan ekosistem. Akhirnya leader-leader tersebut mulai satu persatu mereka mulai membuka pikirannya, mulai mau membangun gerakan bersama-sama untuk apa? Untuk mengingatkan ke timnya untuk bersabar. Karena butuh waktu. Bitcoin dari harga nggak ada sama sekali sampai pernah menyentuh kurang lebih 2 miliar, teman-teman ya. Itu butuh waktu yang lumayan banyak. Artinya ada proses waktu, teman-teman. Ya, dan teman-teman yang hadir di sini mudah-mudahan mengerti bahwa harus ada yang namanya kesepakatan sama-sama di komunitas, pergerakan yang sama, arah yang sama, yaitu apa? Menguatkan ekosistem. Yes. Sebentar lagi kita akan ada yang namanya penguatan ekosistem yang baru. Kalau teman-teman mulai memahami bahwa mendorong proyek kripto, yang saat ini proyek kita itu bukan proyek Ponzi, teman-teman ya, bukan proyek bohong-bohongan, kita harus sama-sama mendukung itu, teman-teman. Sampaikan ke tim Anda, sampaikan dengan jujur, tidak boleh over, teman-teman. Berikan pengertian bahwa mendorong proyek kripto seperti itu. Harus punya arah yang sama, punya pemikiran yang benar, kembangkan jumlah holder, dorong ekosistem, menahan diri untuk jangan langsung menjual. Ketika orang-orang sudah mulai diberi pengertian seperti ini, mereka mulai memahami bahwa oh iya mendorong proyek kripto seperti ini. Komunitas awal ini jangan jadi komunitas yang malah menghancurkan harga. Betul ya? Penguatan ekosistem perlu didorong. Maka banyak teman-teman leader di banyak kota yang saya sering temui, Bro Edo dan teman-teman, mulai membuka dirinya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya bilang ke mereka, apa yang saya sampaikan tidak mungkin membuat harga ini langsung bagus. Tapi saya percaya, leader yang memang mau membangun sama-sama, yang mau membangun dengan proses, leader yang setia dengan proses, akan menikmati hasilnya. Saya percaya seperti itu. Maka saya bilang ke mereka, kalimat saya tidak merubah pendirian Anda malam ini. Tapi cepat atau lambat, ketika Anda resapi apa yang saya sampaikan, Anda akan terbuka pikiran dan Anda akan sepakat
dan Anda akan membuka diri, dan Anda akan menuntun tim Anda ke arah yang benar. Saya tipikal orang yang percaya dengan proses, teman-teman, Bapak Ibu. Saya tetap setia ada di sini. Saya selalu berpikir bagaimana caranya menjelaskan ke teman-teman, baik yang sudah ada di kripto, yang sudah lebih lama dari saya di proyek kripto, dan teman-teman yang baru. Bahwa yang namanya mendorong proyek kripto itu tidak bisa instan kaya raya dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Enggak, teman-teman. Butuh waktu, butuh kesetiaan. Buat teman-teman yang senang dengan proses, proyek kripto cocok buat teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bersama-sama maju dengan proses, proyek kripto ini mudah-mudahan menjadi tempat yang cocok buat kita untuk bersama-sama dalam satu komunitas utuh. Teman-teman beruntung ada di developer yang masih bisa dikontak kapanpun, kantornya masih ada, leadernya masih ada, ya. Komunikasi naik turun itu wajar, dinamika tim naik turun, ada yang sebel, ada yang kesel, ada yang marah-marah dengan keadaan, itu wajar, teman-teman. Sama seperti keluarga. Di dalam satu keluarga yang utuh, tidak mungkin setiap hari damai, teman-teman. Antara adik kakak pasti ada berantem. Orang tua dengan anak pasti ada yang berantem. Ada yang tidak setuju tentang satu hal, ada yang setuju dengan beberapa hal. Itu biasa dinamika. Justru dengan dinamika itu adalah proses belajar satu komunitas agar utuh, punya satu arah yang sama dan bergerak bareng-bareng. Kalau teman-teman sepakat dengan pikiran saya membuka tangan selebar-lebarnya untuk kita bisa berdiskusi. Teman-teman punya komunitas community leader yang bagus, yang saya sangat acungi jempol dengan komitmen mereka dan kerja keras mereka. Teman-teman punya konsultan yang tetap setia. Saya harap teman-teman untuk mau bersama-sama membuka pikiran, mau menerima pikiran tersebut, mau membangun perspektif, ayo bergerak dengan arah yang benar. Mari kita sukseskan apa yang sudah kita mulai. Ya, mari kita sukseskan teman-teman. Proses itu pasti, waktu itu pasti. Tapi keinginan untuk berproses bersama, sukses bersama, itu adalah pilihan. Kalau teman-teman memang dari hati memang pengen sukses di sini, teman-teman harus ambil pilihan. Dan saya yakin orang-orang yang malam ini hadir di sini adalah orang-orang yang memilih untuk maju bersama-sama. Salam dari saya, Dev Sapora, sukses buat komunitas Youth Society, jangan berhenti, terus bergerak, karena dengan bergerak potensi keberhasilan lebih terbuka ketimbang diam. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bro Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Dave. Wow, luar biasa. Saya beberapa kali komunikasi dengan beliau, ya hanya tentang saya tanya sesuatu, saya belajar, terus tentang gimana, terus bercanda juga ya Bapak Ibu. Tapi malam hari ini inspiratif sekali. Saya dapat banyak, isinya daging semua. Saya dapat banyak sekali insight ya dari beliau. Saya yakin Bapak Ibu juga dapat hal yang serupa ya. Terima kasih banyak atas waktunya semua. Sekali lagi terima kasih Pak Dev yang sudah berkenan menyapa kita sekalian dan memberikan motivasi yang sangat luar biasa dan pemahaman tentunya terkait industri ini Bapak Ibu yang masih sangat banyak dinamikanya dan itu normal dan kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita dukung terus ekosistem kita untuk New Society Community, untuk semua komunitas dan para leader elit dan juga special force yang mengawal malam hari ini. Tadi saya sudah sapa ya, ada Pak Abu Maulana, kemudian Pak Raiden ya, Pak Afro, terima kasih banyak, Mr. Kumis juga. Ini sebelum saya tutup Zoom-nya, saya bacakan pesan terakhir di Zoom ini maksudnya ya dari Pak Parjan. Mantap, Bang Dev, saya setuju tetap menunggu jackpot. Luar biasa Pak Parjan. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya pamit undur diri malam hari ini luar biasa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom malam hari ini dalam hitungan 3, 2, dan 1. Salam hebat luar biasa.